Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sobat Inkubator Mesin Tetas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video yang kemarin, yakni tentang masalah wabah pulorum. Yang apabila Anda terlewat dengan video tersebut, mohon disimak dulu video yang kemarin yang linknya saya taruh di pojok kanan atas. Dan setelah menyimak sampai selesai, harap Anda kembali ke video kali ini yang membahas tentang cara mengobati, menanggulangi serta memberantas bakteri Salmonella pulorum yang menyebabkan penyakit berak kapur pada ayam. Tapi sebelum Anda masuk pada video kali ini, mohon luangkan waktu Anda sejenak untuk menekan tombol subscribe dan juga menekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share apabila video kali ini bermanfaat. Dan jika sudah, mari kita simak video kita kali ini. Entah bagaimanakah urutan yang paling tepat dalam memberantas penyakit pulorum yang menjangkit kandang kita. Mungkin sobat peternak semua yang ada di rumah bisa berbagi pengalaman dalam mengatasi penyakit berak kapur yang menjangkit ayam-ayam kita, terutama yang masih kecil yang banyak mengalami kematian. Tapi menurut pengalaman saya pribadi dalam mencoba mengatasi penyakit ini, ada beberapa langkah yang kami lakukan, yakni diantaranya nanti bisa saya bagikan pada video kali ini. Oleh karenanya mohon disimak video ini dari awal sampai akhir agar Anda dapat mengetahui wawasan tentang cara mengatasi penyakit ini. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah ketika banyak terjadi kasus pada kandang kita, yakni yang harus kita lakukan adalah mengevakuasi atau memisah antara ayam yang sakit dan yang sehat, agar ayam yang sakit tadi tidak menular kepada ayam yang sehat. Karena virus ini sangat mudah menyebar dan berbahaya sekali, utamanya untuk anak ayam. Dan ketika ayam yang sakit dan yang sehat terpisah, maka ayam sehat dipisahkan agak jauh dengan ayam yang sakit. Adapun ayam yang sehat tadi dikasih makanan dan minuman yang bergizi serta diberi obat untuk pencegahan penyakit pulorum. Dikarenakan penyakit pulorum itu mungkin sedikit banyak menjangkit pada tubuh ayam yang tadi bergerombol dengan ayam yang sakit. Sedangkan untuk ayam yang sudah terlihat sakit, maka nanti juga dipisahkan menjadi dua lagi, yakni untuk yang sakitnya parah sebaiknya dimusnahkan atau dibuang jauh dari kandang. Hal ini dilakukan untuk memutuskan siklus bakteri Salmonella pulorum yang menyebabkan ayam berak kapur datang kembali ke kandang kita. Dan untuk anak ayam yang sakit yang tidak terlalu parah, masih bisa kita lakukan perawatan dan pengobatan agar ayam tersebut bisa terbebas dari penyakit pulorum. Adapun obat yang digunakan untuk memberantas penyakit pulorum adalah obat yang mempunyai zat oksitetrasiklin dan amproium.
dan juga mengandung zat vitamin A serta vitamin K. Obat ini dalam pasaran atau bisa ditemukan dengan nama terapi dari Medion, dan juga obat yang mengandung sulfadiazin serta trimethoprim yang juga kita dapatkan dengan nama trimizin dari Medion. Untuk penggunaan obat ini dengan cara diberikan pada minuman ayam dengan cara mencampur tiap 1 gram obat dengan 1-2 liter air, dimana untuk ayam yang keadaan sakit diberikan 5-7 hari berturut-turut, sedangkan ayam yang masih sehat dan untuk pencegahan digunakan pada waktu 3 hari berturut-turut. Selain antibiotik atau obat tersebut, untuk anakan ayam yang terkena pulorum, kita juga bisa memberikan pakan yang bergizi, diantaranya dengan pakan burung kemasan yang ada di toko pakan. Di samping itu, apabila ayam yang kecil itu malas untuk makan, kita bisa juga memberikan cairan sebagai pengganti makan tersebut, dan juga kita memberikan madu agar kondisi ayam bisa berangsur membaik serta menambah kekebalan pada tubuh dan antibodi ayam agar bisa menangkal bakteri yang menyerang tubuh ayam itu. Sedangkan untuk ayam dewasa yang terkena berak kapur, kita juga bisa memberikan pengobatan dengan menyuntikkan antibiotik seperti furosemide, cocilin, neoteraslim, tetra atau mycomas di dada ayam, dan juga bisa menyuntikkan dengan preparat sulfanamid. Adapun pengobatan pulorum ini kurang menguntungkan karena obat-obatan ini hanya efektif untuk mencegah kematian anak ayam, akan tetapi tidak dapat menghilangkan penyakit tersebut. Sebaiknya ayam yang sudah terlanjur terinfeksi parah dimusnahkan untuk menghindari adanya karir yang bersifat kronis. Sedangkan untuk ayam yang sudah sembuh dari penyakit pulorum, tidak serta-merta penyakit pulorum itu tuntas dari dalam tubuhnya, melainkan masih ada sisa-sisa bakteri pulorum yang terdapat pada tubuh ayam yang kemungkinan nantinya bisa bertambah parah dan menyebabkan kasus pulorum lagi di kemudian hari. Untuk usaha kita yang kedua dalam memberantas penyakit pulorum adalah membersihkan seluruh bagian kandang serta untuk menekan laju pertumbuhan penyakit pulorum pada kandang. Di antaranya adalah membersihkan litter atau alas kandang, yang mana tempat itu adalah favorit untuk penyakit pulorum berkembang biak, dimana apabila ada salah satu ayam terkena wabah pulorum, maka seluruh kandang bisa terjangkit akibat penularan dari dalam kandang melalui litter atau alas kandang. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mencangkul sebagian alas kandang, apalagi yang terdapat ada feses ayam yang masih melekat pada kandang, sampai bersih tuntas sehingga tidak terdapat bekas tai, bulu ataupun bahan organik dari ayam tersebut yang tersisa di dalam kandang. Setelah di dalam kandang terlihat bersih, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh kandang agar bakteri yang ada di dalam kandang bisa mati dan tidak menularkan ke ayam yang lainnya. Adapun cairan disinfektan ada yang bersifat lunak tapi mematikan terhadap bakteri, dan juga ada bersifat keras yang langsung mematikan. Dan untuk penyemprotannya, apabila kasusnya tidak terlalu parah, sebaiknya menggunakan desinfektan yang agak lunak tadi, yang contohnya Baiklin dengan perbandingan 1:9 untuk disemprotkan ke seluruh kandang. Apabila dirasa masih kurang manjur, maka sebaiknya Anda menggunakan cairan formalin
di mana cairan formalin ini dapat membunuh bakteri dengan sangat bagus dan sangat keras, sehingga bisa merontokkan sel pada bakteri tersebut sampai kering dan tidak dapat berkembang biak lagi. Mengingat formalin terlalu keras dan juga berbahaya juga bagi diri kita, maka sebaiknya dalam menggunakan formalin kita dianjurkan untuk menggunakan peralatan pelindung diri yang memadai. Di antaranya adalah masker yang kita lapis berkali-kali agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memakai kacamata agar tidak perih di mata. Untuk pemakaian formalin menggunakan dosis 1:100 bagian air. Hal ini sudah cukup untuk mensterilkan kandang dari bakteri pulorum. Di samping penyemprotan dilakukan pada liter atau kandang ayam, maka penyemprotan juga dilakukan pada peralatan makanan dan minuman, serta bagian kandang box ayam kecil sampai dewasa, dan juga box penghangat anak ayam, istilahnya brooder, dan juga untuk box atau mesin penetas telur. Jadi dengan usaha penyemprotan desinfektan harap dilakukan secara menyeluruh ke bagian kandang, baik yang terlihat di luar maupun pada sudut yang paling sempit. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran pulorum yang ada pada kandang. Kemudian untuk mencegah penularan secara vertikal, yakni dari induk ayam kepada anak ayam, yang harus dilakukan adalah mengeliminasi induk yang terjangkit penyakit pulorum, baik itu secara kronis terlihat nyata maupun induk itu masih bergejala ringan. Hal ini harus dilakukan agar mencegah penularan yang terjadi pada anak ayam melalui telur, di mana telur yang dikeluarkan induk yang bergejala pulorum akan mengalami inkubasi bakteri yang nantinya anak-anak ayam walaupun terlihat penetasan sehat, tapi mengandung penyakit pulorum yang akhirnya mati di kemudian hari. Dan yang paling parah adalah bisa menularkan ke ayam yang lain yang induknya tak terjangkit penyakit pulorum. Setelah saya beritahu dan menjelaskan cara pengobatan serta cara pemberantasan agar pulorum tidak berkembang biak di dalam kandang, yang terakhir adalah cara penanggulangan agar wabah pulorum tidak datang kembali ke kandang kita. Di antara cara penanggulangan penyakit pulorum, yang pertama adalah kita harap berhati-hati dalam mendatangkan ayam, apalagi ayam tersebut tidak tahu riwayat dan juga asal-usul serta penyakit dari ayam itu sebelum kita mendatangkannya. Hal ini akan mengakibatkan wabah yang sangat fatal pada kandang kita akibat kita mendatangkan ayam yang baru yang terkena penyakit pulorum. Yang kedua adalah dengan kita rajin untuk menyemprot desinfektan dan membersihkan kandang kita, baik itu yang berupa kandang liter untuk ayam dewasa atau induk, dan juga kandang untuk anak ayam yang baru menetas sampai kandang ayam yang sudah dewasa, baik itu di bawah maupun di atas box. Hal ini bertujuan agar sisa organik baik itu berupa bulu, tai ayam maupun air liur dan darah yang keluar dari dalam tubuh ayam tidak menjadi tempat perkembangbiakan bakteri, di mana bakteri tersebut bisa menimbulkan atau memicu penyakit pulorum datang. Yang ketiga adalah dengan memberikan makanan yang bergizi serta minuman yang bervitamin pada ayam, agar ayam tersebut bisa kebal terhadap penyakit dan memicu antibodi ayam bisa bekerja dengan baik apabila ada penyakit yang datang, dan juga memberikan obat dalam jangka waktu tertentu agar ayam setiap saat terbebas dari penyakit pulorum.
Yang keempat adalah dengan cara mengatur populasi kandang agar ayam merasa nyaman dan amoniak yang dihasilkan oleh ayam tidak menumpuk pada suatu kandang tertentu. Hal ini bisa memicu stres dan berbagai macam penyakit yang datang pada ayam. Yang kelima adalah dengan rajin memeriksa, mengecek dan mengontrol serta membersihkan mesin tetas dan juga brooder penghangat anak ayam. Hal ini dikarenakan kedua tempat tersebut adalah tempat yang paling rawan dan tempat yang paling dini gejala ditemukannya penyakit pulorum atau berak kapur. Oleh karenanya kita harus sering mengontrol serta membersihkan kedua tempat tersebut. Sedangkan yang keenam adalah dengan membuang jauh-jauh serta membakar ayam yang terjangkit penyakit pulorum dan tidak menguburkannya di sekitaran kandang kita, dikarenakan bakteri pulorum ini bisa bertahan sampai waktu 1 tahun sehingga dapat mengancam keberadaan ayam kita di kandang. Dan untuk yang ketujuh atau pencegahan yang terakhir terhadap penyakit pulorum atau berak kapur adalah, barangkali ada yang belum saya sampaikan, mohon Anda tambahkan di kolom komentar. Demikianlah penjelasan kita kali ini tentang pengobatan, pemberantasan, dan penanggulangan wabah atau penyakit pulorum atau berak kapur. Semoga bisa bermanfaat untuk para peternak semua. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, serta share apabila video kali ini bermanfaat. Silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami terbaru lainnya. Demikianlah video kali ini dan Sobat Inkubator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.